Di antaranya kalau kata menurut Snob, dengan pendidikan Barat ini nanti bisa meminggirkan pemahaman Islam yang fanatik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Ini masih episode sambungan dari sebelum-sebelumnya tentang bahasa gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, terkena pengaruh Islam, kemudian direspon oleh pemerintah kolonial, kemudian mendapat juga respon dari orang-orang pergerakan gitu ya, pergerakan kemerdekaan. Nah, tapi yang perlu kita lihat adalah pemerintah kolonial sebetulnya sangat-sangat serius dalam menyikapi bahasa Melayu, sehingga mereka melakukan kebijakan-kebijakan juga di di dalam pendidikan. Kemarin kita sudah singgung gitu ya, dalam pendidikan disarankan bahasa Jawa. Tapi sebenarnya gimana sih pendidikan kolonial itu sendiri, seperti apa sih sebetulnya gitu? Atau kalau kita bicara sebelumnya, sebelum orang Belanda datang, emang kita punya pendidikan nih, gitu. Emang ada sekolahan, sekolah orang pribumi gitu, orang-orang lokal. Ini pribumi konteksnya adalah orang non asing ya pada masa itu ya. Ya, pertama kalau kita bicara sekolah ya tentu sudah ada ya sekolah di Nusantara sejak zaman dulu gitu kan. Tergantung kita mendefinisikan sekolah itu apa gitu kan. Oke, lembaga pendidikan lembaga pendidikan itu ya tentu sudah ada. Kalau zaman dulu kan cuma lembaga pendidikan itu sangat sederhana sekali ya. Bahkan masjid atau surau pun itu bisa menjadi lembaga pendidikan ya kan, tempat mengajar. Meskipun yang diajarkan itu ya memang sebatas pelajaran agama gitu kan, atau mungkin belajar bela diri, silat gitu kan. Tapi apakah memang tidak tidak sesistematis itu gitu kan? Kemarin kita sempat sebut bahkan di orang-orang kita sebetulnya sudah bisa membaca, tapi bahasanya bahasa aksara Jawi gitu ya, bukan aksara Latin. Itu kan artinya ada semacam pengajaran juga di situ dalam bahasa. Iya. Kalau sistematis ya tentu sudah ada sistematis baca tulis lah gitu. Mereka udah bisa baca tulis sebetulnya. Sudah bisa baca tulis, banyak yang sudah bisa baca tulis, tapi itu tadi ya aksaranya aksara Arab gitu kan, atau aksara lokal gitu kan. Ya mereka belajar ya di kampung-kampung mereka, entah di masjid, di surau gitu kan, atau di pesantren gitu kan. Pesantren itu kan juga memiliki sistematisasi kurikulumnya tersendiri gitu kan. Misalkan untuk dasar belajar apa, untuk yang menengah belajar apa gitu kan. Cuma memang yang apa yang dipelajari itu hanya pelajaran agama, atau mungkin beberapa keterampilan dasar aja gitu kan. Misalkan seperti tadi kan bela diri gitu kan, atau mungkin yang laki-laki sambil diajarin kiainya memburu ya kan, atau melakukan pekerjaan rumah gitu, seperti berarti itu. dalam konteks bukan ilmu pengetahuan modern seperti mungkin semua belajar matematika, bukan seperti itu belum ya, tapi sampai di situ. Misalnya belajar agama, belajar fikih gitu ya. Tapi ada juga nanti kalau mereka mau serius, mereka akan melanjutkan ke luar gitu misalnya. Iya, banyak juga kemudian yang para pelajar atau santri-santri di Nusantara ini, mereka ingin lebih memperdalam ilmu, kemudian ya berangkat ke Timur Tengah ya kan, ke Hijaz. Nah, di sana mereka kemudian Madinah ya sambil ibadah haji, kemudian mereka ya menetap selama beberapa tahun gitu kan. Ya, mereka di sana belajar juga bersama para ulama-ulama di Mekah ataupun di Madinah gitu. Berarti kalau bisa saya tangkap, sebetulnya sistem pendidikan di Indonesia udah ada dari sebelum ada masa kolonial, cuma tidak tersentralisasi oleh kekuasaan, mungkin seperti itu ya. Ada juga sebenarnya pesantren yang kemudian didirikan oleh kesultanan. Ada juga. Gitu kan, ada juga. Meskipun kadang pesantren kesultanan itu kadang dikhususkan untuk anak-anak bangsawan gitu kan, seperti itu. Misalkan kayak Kesultanan Surakarta itu kan sering membuat pesantren ya kan, untuk mendidik anak-anak mereka ya kan. Menarik ya, berarti anak-anak pria itu sendiri dididik oleh sistem pesantren. Iya, pada masa itu ya seperti itu. Berarti keraton atau apapun itu tidak terpisah dari Islam sebetulnya pada masa sebelum kolonial ya. Iya. Jadi kalau bisa kita lihat sebetulnya pendidikan di Nusantara itu dari bottom up juga ada gitu ya, dari atas juga ada gitu. Betul. Nah, ini menarik bahwa pendidikan tidak dimonopoli oleh satu pihak saja gitu. Tapi bagaimana kemudian ketika kolonialisme hadir, kemudian mereka sudah mulai bercokol lah, sudah mulai mapan gitu ya, terutama di Jawa. Gimana mereka memberikan pendidikan kepada anak-anak pribumi gitu? Apa mereka nggak boleh sekolah, atau dibiarkan saja bodoh misalnya, atau mereka boleh sekolah, atau gimana sih sebetulnya? Orang-orang Eropa itu, terutama Belanda, sebenarnya pada awalnya tidak peduli gitu ya dengan rakyat pribumi, mereka mau bodoh atau enggak gitu kan. Ya mereka mendirikan sekolah tapi untuk orang-orang Eropa doang. Itu pada awalnya itu seperti itu. Tapi nanti di pertengahan abad ke-19 itu mulai dibuka beberapa sekolah gitu kan, tetapi hanya untuk anak-anak priai gitu kan. Anak bangsawan ya, anak-anak bangsawan gitu kan. Terutama mungkin sekolah-sekolah yang yang
yang tenaganya itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat, misalkan untuk guru ya kan sebagai dokter gitu kan. Itu pada pertengahan abad ke-19 gitu. Jadi pada awalnya itu hanya ya untuk anak-anak priai saja gitu. Sangat eksklusif sekali. Dan apakah itu untuk kebutuhan kolonialisme dalam konteks misalnya menjadi semacam birokrat, klerik-klerik gitu ya, betul. juru tulis gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan dibutuhkan untuk melanggengkan sistem kolonialisme. Iya, tujuannya itu seperti itu. Karena kan para bupati-bupati ini kan kemudian menjadi bawahan pemerintah kolonial ya. Artinya mereka juga harus beradaptasi dengan sistem administrasi dan birokrasi modern sesuai dengan apa yang diingini oleh orang kolonial. Artinya ya mereka harus diajarin dong bagaimana cara menulis, cara membaca bahasa Latin, bagaimana misalkan melaporkan keuangan apa segala macam, surat menyurat ya kan, yang mana itu mungkin sistemnya berbeda dengan apa yang diketahui oleh bangsawan Jawa pada masa dahulu gitu kan. Nah makanya anak-anak mereka yang nantinya kelak akan menggantikan bapak mereka ya kan, jadi turun temurun ya, akhirnya mereka dididik dari kecil agar mereka nanti ketika dewasa bisa menggantikan sebagai pejabat pemerintah. Seperti itu. Menarik ya, artinya pendidikan diberikan untuk orang tertentu dengan kebutuhan tertentu, tidak untuk masyarakat. Bukan penjajah ngapain kita pintar, bukan untuk mencerdaskan. Oke, nah ini menarik karena juga di sisi orang priai sebagian setidaknya ya kita bisa melihat bahwa mereka melihat pendidikan Belanda itu sebagai tangga-tangga untuk kemakmuran. Iya betul. Ya kalau teman-teman baca gimana itu, baca memoir Pangeran Arya Jayadiningrat tuh ya, dia keluarga priai yang kemudian melihat sekolah Belanda ini penting untuk kemakmuran dia, untuk masa depan karirnya gitu ya. Nah, tapi apakah hanya itu tujuan pendidikan Belanda, sekedar untuk fungsional saja, atau ada tujuan lain misalnya? Kalau ada yang beranggapan tujuan lain, mungkin kita bisa melihat dari yang namanya di Belanda itu kan ada sering disebut kaum etis gitu kan. Ini nanti baru muncul pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Jadi kaum etis ini ya mereka orang Belanda gitu kan, tapi mereka sedikit merasa memiliki rasa simpati gitu kan terhadap rakyat pribumi. Ini rakyat pribumi selalu dieksploitasi, ya kan, diserap tenaganya, sumber daya alamnya diambil, ya kan, sehingga mereka ya hidup dalam kemiskinan, terus juga dalam kebodohan gitu kan, karena tidak dididik gitu kan. Akhirnya mereka kemudian berinisiasi untuk menuntut pemerintah ini harus memakmurkan atau mesejahterakan rakyat di tanah jajahan. Maka muncullah nanti namanya kebijakan politik etis, ya kan, yang diresmikan tahun 1901 oleh Ratu Wilhelmina dari Belanda itu kan. Nah, orang-orang etis ini diantaranya seperti Abendanon, ya kan, terus Sogronya, ya kan. Itu nanti mereka kemudian salah satunya menuntut agar pendidikan modern, ya kan, itu diperluas untuk anak-anak rakyat pribumi. Jadi gitu. Secara keseluruhan, secara keseluruhan, priai aja gitu betul. Ya. Benar sih. Makanya nanti kemudian pasca politik etis itu mulai lebih banyak dibangun sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi, meskipun beberapa sekolah-sekolah yang bagus itu masih eksklusif hanya untuk para priai saja, gitu, atau anak-anak pengusaha lah yang mampu membayar mahal gitu kan, seperti itu. Jadi memang prosesnya sangat perlahan-lahan ya, masyarakat kita mendapat pendidikannya sulit sekali seperti di bawah pemerintah kolonial ya. Dan jangan lupa ya, maksudnya ketika kita bicara politik etis bukan berarti mereka ingin memberikan kemerdekaan kepada kita, enggak gitu. Mereka ingin kita cerdas dalam kerangka kolonial tetap ya. Indonesia menjadi milik mereka tetap gitu. Makanya kan Snoeck-Hogron itu juga sebenarnya punya pendapat pribadi ya, mengapa pendidikan barat ini harus diperluas. Karena Snoeck-Hogronnya juga memiliki misi sampingan. Di antaranya kalau kata menurut Snoeck, dengan pendidikan barat ini nanti bisa meminggirkan pemahaman Islam yang fanatik, kalau kata dia gitu kan. Sempit lah kata dia ya. Karena sebagaimana sudah kita bahas di video-video sebelumnya itu kan, Snoeck-Hogron itu sangat khawatir dengan muslim yang fanatik. Dalam arti ya ini orang selalu melakukan perlawanan, ya kan, protes terhadap pemerintah kolonial karena diinspirasi dengan motif-motif ajaran Islam gitu kan. Nah, salah satu cara untuk meredam pengaruh Islam itu kalau kata Snoeck-Hogronnya adalah dengan memperluas pendidikan barat ini. Jadi ini anak-anak sejak anak kecil akan dikasih pemahaman barat, bahwa barat itu bagus, modern, ya kan, bahwa ya kamu itu harus memiliki nilai-nilai dan norma-norma sesuai barat lah gitu, sehingga nanti ketika mereka besar dan mereka menjadi pemimpin di masyarakat, ya mereka menjadi pemimpin yang sudah terbaratkan gitu, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan tokoh-tokoh agama yang ingin melawan pemerintah penjajah itu. Menarik. Nah, kita tahu nih, tapi dari sisi pendidikan modern sendiri, anak priai bahkan banyak juga sebenarnya tokoh-tokoh pergerakan.
yang nenek moyangnya atau bapaknya itu orang-orang priai gitu ya, yang kemudian mereka orang pergerakan ini mengecap pendidikan barat gitu ya. Nah, bagaimana respon mereka terhadap kebijakan pendidikan ini sebetulnya? Ya, sebenarnya justru banyak dari tokoh-tokoh pergerakan itu yang lulusan sekolah-sekolah barat. Ini yang tidak diantisipasi oleh Snok-Hougrone atau pemerintah kolonial. Mereka beranggapan bahwa dengan dididik secara barat, kemudian nanti setelah lulus akan nerima-nerima aja, akan tunduk gitu kan. Tetapi justru ini menjadi bumerang gitu kan ya. Banyak yang kemudian lulusan dari sekolah barat itu berbalik justru lebih mengkritisi kolonialisme gitu. Misalkan ya Cokro Aminoto itu kan juga lulusan dari Osvia Magelang ya kan, sekolah untuk ya pejabat kolonial juga ketika lulus gitu kan, birokrat lah ya. Iya betul. Terus ya termasuk mungkin kayak Soekarno, Bung Hatta, Haji Agus Salim ya kan, itu kan orang sekolah barat semua, orang-orang lulusan sekolah barat semua. Tetapi justru karena mereka sekolah di barat, wawasan mereka jadi lebih terbuka gitu kan. Mereka diajari bahasa Latin, mereka diajari bahasa Belanda, sehingga mereka bisa mencari literatur yang lebih luas gitu kan. Ide-ide dari luar termasuk anti kolonial mulai masuk gitu ya. Mereka mulai bisa membaca gerakan-gerakan melawan kolonialisme dari luar, sehingga mereka terinspirasi dari hal itu. Nah, inilah yang kemudian tidak diperhitungkan oleh orang-orang kolonial gitu. Nah, ini menarik teman-teman, bagaimana pendidikan itu sendiri sebetulnya memberikan dampak yang luas. Ketika diberikan akses luas pendidikan kepada masyarakat, maka dampaknya juga akan luas. Tidak hanya sekedar pendidikan untuk cari duit gitu, cari kerja, betul. Tapi juga bagaimana memajukan peradaban. Dalam konteks kita masa lalu adalah bagaimana bebas dari kolonialisme gitu. Dan orang-orang yang anak pria yang tadi diharapkan mengikuti jalur kolonial malah memberontak gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, banyak tokoh-tokoh Islam juga yang mengecap pendidikan barat tapi tetap memegang nilai-nilai keislaman, yang artinya tujuan Snook sebenarnya nggak berhasil untuk memodernkan orang-orang Islam ini. Nah, salah satunya di komunitas namanya Young Islamiten Bond ya. Betul. Nah, bagaimana itu mungkin kita bisa bahas di episode-episode selanjutnya. Tapi sampai